Hai horror lover, salam kenal. Namaku Puspa. Aku mau bacain cerita horor dan misteri buat teman-teman semua. Jika berkenan, jangan lupa subscribe dulu. Atau boleh juga kalian share ke horror lover lainnya, biar aku lebih semangat lagi ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, suasana selalu tenang menjelang senja. Pepohonan kelapa bergoyang pelan ditiup angin, menciptakan bayangan aneh di tanah. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, berbaris rapi seakan-akan saling berbisik tentang rahasia-rahasia masa lalu. Di ujung desa, ada pemakaman tua yang seringkali dihindari oleh penduduk. Mereka percaya, tempat itu bukan sekadar peristirahatan terakhir, melainkan gerbang menuju dunia lain. Hari itu, suasana di pemakaman berubah menjadi tegang. Warga berkumpul di sekitar liang lahat, tatapan mereka tertuju pada jenazah Misno yang terbungkus kain kafan putih. Misno, seorang petani yang dikenal baik hati, baru saja meninggal dunia secara mendadak. Namun, ada sesuatu yang ganjil dengan proses pemakamannya. Pak Budi, salah satu penggali kubur, tampak berkeringat dan gelisah. Ini aneh, kenapa jenazah ini terus berbalik? Katanya dengan suara bergetar. Pak Joko, tetangga Misno yang membantu prosesi, menimpali. Saya tidak tahu Pak Budi. Sudah lebih dari 3 kali kita coba hadapkan ke kiblat, tapi selalu kembali lagi. Warga yang menyaksikan mulai berbisik-bisik, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Suara burung gagak terdengar dari kejauhan, menambah kesan seram. Salah satu wanita tua, Mbak Sri, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis, maju ke depan. Tatapannya tajam, seakan menembus kain kafan yang membungkus jenazah Misno. Mbah Sri menggelengkan kepala. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Mungkin kita perlu memanggil Pak Ustadz. Beberapa warga segera bergegas mencari Pak Ustadz Hasan, seorang tokoh agama yang dihormati di desa tersebut. Tak lama, Pak Ustadz tiba dengan wajah serius. Dia meminta semua orang untuk tenang dan berdoa, sementara dia memeriksa jenazah Misno. Allah Maha Besar, gumam Pak Ustadz. Ini bukan hal yang biasa. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam pun tiba, gelapnya malam semakin menambah ketegangan. Angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang seakan berasal dari pemakaman. Pak Ustadz memutuskan untuk melakukan doa khusus di sekitar jenazah Misno. Suara doa bergema di antara pepohonan, menciptakan suasana yang semakin mistis. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Semua orang terdiam, jantung mereka berdebar kencang. Apakah ini pertanda dari alam gaib? Apa yang sebenarnya terjadi pada jenazah Misno? Pak Ustadz Hasan melanjutkan doanya dengan khusyuk, sementara suara gemuruh dari dalam tanah semakin keras. Warga desa yang tadinya berdiri di sekitar liang lahat mulai mundur perlahan, ketakutan akan apa yang mungkin muncul dari dalam tanah. Pak Ustadz tetap tenang, meskipun keringat mulai mengalir di dahinya. Pak Budi, ambilkan air zam-zam dan segenggam garam. Kita akan coba melakukan ritual pembersihan, kata Pak Ustadz dengan suara tenang namun tegas. Pak Budi segera bergegas mengambil air zam-zam dan garam dari rumah Pak Ustadz. Sementara itu, Mbah Sri menatap liang lahat dengan tatapan penuh arti, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi. Misno dulu pernah bercerita padaku tentang mimpi-mimpi buruk yang sering menghantuinya, kata Mbah Sri kepada Pak Ustadz. Mungkin ini ada hubungannya dengan masa lalunya. Pak Ustadz mengangguk dan berkata, mungkin mimpi bisa menjadi jendela ke dalam alam gaib. Kita harus berhati-hati. Saat Pak Budi kembali dengan air zam-zam dan garam, Pak Ustadz mulai mencampurkan garam ke dalam air tersebut. Kemudian, dia menyiramkan campuran tersebut ke kain kafan yang membungkus jenazah Misno, sambil membaca doa-doa perlindungan. Suasana semakin sunyi, hanya suara gemuruh yang masih terdengar samar dari dalam tanah. Tiba-tiba,
kain kafan yang membungkus jenazah Misno mulai bergerak perlahan. Warga desa yang menyaksikan kejadian tersebut terkejut, dan beberapa dari mereka mundur dengan ketakutan. Namun, Pak Ustadz tetap tenang dan melanjutkan doanya. Pak Joko yang berdiri di dekat Pak Ustadz menatap dengan mata terbelalak. "Pak Ustadz, apa yang terjadi? Kenapa kain kafan itu bergerak?" Pak Ustadz tidak langsung menjawab, melainkan menunggu hingga kain kafan itu berhenti bergerak. Setelah beberapa saat, kain kafan tersebut benar-benar berhenti. Pak Ustadz menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh arwah Misno. Kita harus mencari tahu lebih dalam." Mbah Sri maju ke depan dan menyarankan, "Kita perlu melakukan ritual komunikasi dengan arwah. Mungkin ada pesan atau permintaan terakhir yang belum terpenuhi." Pak Ustadz mengangguk setuju. Mereka kemudian menyiapkan ritual tersebut, mengumpulkan barang-barang yang diperlukan seperti dupa, bunga melati, dan sepotong kain putih. Semua warga desa yang hadir diminta untuk berdoa dan menjaga ketenangan selama ritual berlangsung. Ketika dupa mulai dibakar dan aroma melati menyebar di udara, Pak Ustadz dan Mbah Sri mulai memanggil arwah Misno dengan suara lembut. "Misno, jika ada pesan yang ingin kau sampaikan, katakanlah sekarang. Kami di sini untuk membantumu." Angin tiba-tiba berhenti berhembus dan suasana menjadi sangat sunyi. Semua orang menahan napas, menunggu jawaban dari alam gaib. Mendadak, suara lirih terdengar dari arah jenazah Misno. Tolong aku belum bisa pergi." Suara lirih yang berasal dari jenazah Misno membuat semua orang merinding. Pak Ustadz Hasan dan Basri saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka telah berhasil membangun komunikasi dengan arwah Misno. Suara itu terdengar penuh keputusasaan dan ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang belum terselesaikan. Pak Ustadz kembali memimpin doa, berharap bisa menenangkan arwah yang gelisah. "Misno, apa yang membuatmu tidak bisa pergi? Ceritakan pada kami akan mencoba membantumu," kata Pak Ustadz dengan suara tenang dan penuh empati. Suara lirih itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Aku terjebak di antara dunia ini dan dunia sana. Ada dosa besar yang belum terampuni, sesuatu yang aku sembunyikan selama hidupku." Mbah Sri segera bertanya, "Apa yang kau sembunyikan, Misno? Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu menemukan kedamaian?" Arwah Misno tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Di bawah rumahku ada sesuatu yang harus ditemukan, sesuatu yang harus disucikan." Warga desa saling berpandangan, bingung dan takut. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Misno di bawah rumahnya? Apa yang membuat arwahnya tidak bisa tenang? Pak Joko yang merupakan sahabat Misno maju ke depan. "Pak Ustadz, mungkin kita perlu memeriksa rumah Misno. Kita harus menemukan apa yang dia sembunyikan dan membantunya menemukan kedamaian." Pak Ustadz mengangguk setuju. "Baiklah, mari kita pergi ke rumah Misno dan mencari tahu apa yang terjadi. Semoga kita bisa menemukan jawaban dan memberikan kedamaian untuk arwahnya." Malam semakin larut ketika mereka tiba di rumah Misno. Rumah kayu itu tampak sunyi dan mencekam, seakan menyimpan rahasia yang siap untuk diungkap. Dengan penerangan lampu minyak, mereka masuk ke dalam rumah dan mulai memeriksa setiap sudut. Pak Budi menemukan sebuah papan kayu yang tampak berbeda di lantai. "Di sini, Pak Ustadz, ada sesuatu di bawah papan ini." Dengan hati-hati, mereka membuka papan tersebut dan menemukan sebuah peti kayu tua. Pak Ustadz mengucapkan doa sebelum membuka peti itu. Di dalamnya, mereka menemukan beberapa benda. Sebuah buku harian, seikat rambut, dan sebuah kotak kecil berisi perhiasan. Mbah Sri mengambil buku harian tersebut
dan mulai membacanya. Ini adalah catatan harian Misno. Ada banyak rahasia yang dia sembunyikan di sini. Salah satunya adalah sebuah kutukan yang diberikan padanya karena suatu kesalahan besar yang dia lakukan di masa lalu. Pak Ustadz memegang kotak perhiasan itu dengan hati-hati. Kita harus menyucikan semua ini. Benda-benda ini mungkin mengandung energi negatif yang mengikat arwah Misno. Mereka mulai melakukan ritual penyucian, membaca doa-doa dan membakar dupa. Suasana di rumah Misno terasa lebih ringan setelah ritual selesai, seolah-olah beban berat telah terangkat. Namun, sebelum mereka bisa merayakan keberhasilan mereka, suara lirih itu terdengar lagi. Terima kasih, tapi ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar yang masih tersembunyi. Kalian harus mencari lebih jauh. Misno, apa yang lebih besar yang masih tersembunyi? Berikan kami petunjuk, tanya Pak Ustadz dengan hati-hati, mencoba mengarahkan komunikasi dengan arwah. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan sedikit tegas. Ada seseorang yang mengetahui segalanya. Dia tinggal di ujung desa. Bu Sari, temukan dia, dan kalian akan menemukan kebenaran. Pak Ustadz, Mbah Sri, dan beberapa warga bergegas menuju rumah Bu Sari, seorang wanita tua yang hidup menyendiri di ujung desa. Bu Sari dikenal sebagai orang yang tertutup, namun konon memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan rahasia desa. Saat mereka tiba di rumah Bu Sari, suasana terasa sunyi dan mencekam. Rumah kayu tua itu tampak terawat, namun penuh dengan tanaman rambat yang hampir menutupi seluruh dindingnya. Pak Ustadz mengetuk pintu dengan lembut, dan setelah beberapa saat, Bu Sari membuka pintu. Silakan masuk, kata Bu Sari dengan suara tenang, namun penuh wibawa. Aku sudah menunggu kalian. Mereka masuk ke dalam rumah, yang dipenuhi dengan aroma rempah-rempah dan dupa. Di ruang tamu, Bu Sari meminta mereka duduk, dan mulai menceritakan kisah masa lalu yang kelam. Misno adalah sahabat lamaku, kata Bu Sari. Kami pernah terlibat dalam sebuah insiden yang sangat serius di masa lalu. Kami menemukan sebuah kitab kuno yang penuh dengan mantra dan kutukan. Misno, yang penasaran, mencoba membaca mantra dari kitab itu, dan sejak saat itu hidupnya berubah. Pak Ustadz mengernyitkan dahi. Mantra apa yang dibaca oleh Misno? Apa yang terjadi setelah itu? Bu Sari menghela napas panjang. Mantra itu memanggil roh-roh jahat dari dunia lain. Sejak saat itu, Misno dihantui oleh mimpi buruk dan kejadian-kejadian aneh. Dia berusaha menyembunyikan kitab itu, namun kutukannya tetap ada. Basri bertanya, di mana kitab itu sekarang? Bagaimana kita bisa menghentikan kutukan ini? Bu Sari mengangguk pelan. Kitab itu disembunyikan di hutan belakang rumahnya. Hanya dengan membakar kitab tersebut dan melakukan ritual penyucian yang tepat, kutukan ini bisa dihapus dan arwah Misno bisa tenang. Mereka segera berangkat menuju hutan di belakang rumah Misno, dipimpin oleh Bu Sari yang membawa beberapa benda ritual. Malam semakin gelap dan angin bertiup kencang, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak belukar. Di dalam sana, kata Bu Sari, menunjuk ke arah gua. Kitab itu ada di dalam gua ini. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam gua dan menemukan sebuah peti kayu tua yang berdebu. Pak Ustadz membuka peti itu dan menemukan kitab kuno yang dimaksud. Mereka membawa kitab tersebut keluar gua dan mulai mempersiapkan ritual pembakaran. Saat api mulai membakar kitab tersebut, suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan, seakan-akan roh-roh jahat sedang marah. Namun, Pak Ustadz dan Bu Sari terus membaca doa-doa mereka, memastikan bahwa ritual ini berjalan dengan lancar. Tiba-tiba, api berkobar lebih besar, dan kitab itu terbakar habis. Suasana sekitar mereka menjadi tenang,
dan suara gemuruh dari dalam tanah pun berhenti. Mereka merasa bahwa kutukan tersebut telah hilang, dan arwah Misno bisa tenang. Malam itu, meskipun langit gelap dan angin berhembus dingin, desa terasa sedikit lebih tenang. Penduduk desa berharap bahwa dengan usaha mereka, keseimbangan telah kembali dan roh-roh yang tak tenang telah menemukan kedamaian. Namun, mereka juga menyadari bahwa di dunia ini masih banyak hal yang belum terungkap dan banyak misteri yang masih menunggu untuk ditemukan.